kenapa dinamakan pesan Pangrango? Dalam kegiatan di alam, kami menghargai perbedaan tanpa adanya awalan, tidak akan ada akhiran. Kami menemukan jejak kucing besar, bisa dikatakan tempat berkumpul hewan berkuku belah. Alam, apakah benar harus dicintai? Apakah diperlukan organisasi pencinta alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup? Sobat Rahasia, masih di telusur jejak rahasia. Masih banyak rahasia yang belum diungkap di telusur jejak rahasia ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Lalu tekan tombol loncengnya. Kita akan kembali ke narasumber yang sangat berpengalaman, yang tidak akan pernah habis mengupas tentang kegiatan-kegiatan cinta alam atau pendakian dari tahun 60, 70, bahkan hingga tahun 2000-an sekarang. Adalah dia Pak D. Wiro. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di telusur rahasia Pak De. Biar kita fresh. Kopi dulu Pak De. Mari kita seruput kopinya. Ya. Kopi ini dari dulu pasti tetap menjadi sahabat pendaki ya. Dari dulu ya. Dari dulu tetap pendaki ngopi ya. Ya. Sampai sekarang Pak De. Memang bahkan ya. Kami dulunya itu kan selalu diusahakan menginap di rumah penduduk. Nah, sebagai contoh daerah Runupani. Waktu itu lantainya masih tanah, kemudian nggak ada sekat antara kamar tidur, ruang tamu dan dapur, nggak ada sekat, plos. Kan? Karena apa? Menjamu tamu itu di pawon, di itu tungku. Nah, atasnya para-para, jagung, bawang. Karena dia sapi itu sehingga nggak dimakan bubuk, nggak dimakan itu rayap. Nah, itu. Nah, kalau rokok habis, jagung kering itu copot. Kumisnya jagung itu sama daunnya dilinting. Kopi habis, jagungnya dibakar sampai gosong terus dikerik jadi kopi. Tapi di Ranupane itu jamuan seperti itu sampai sekarang Pak. Kita ke Ranupane itu ngumpul di jamunya itu ya dimuterin tungku. Cuman beda makanannya. Sekarang nasi. Kan. Terus kemudian ada lauk dan sebagainya. Ada mie. Jadi emang sampai sekarang berarti dari dulu tuh ya. Jamuan seperti itu di Ranupane seperti itu. Semacam tradisi apa-apa gitulah. Ya. Mengulas kembali sedikit tentang Pak De Wiro ya. Pak De Wiro ini mendaki sejak tahun 60-70-an. Luar biasa. Dan hingga saat ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu. Makanya telusur jejak rahasia mengundang kembali Pak De Wiro untuk menggali ilmunya yang tidak terbatas tentang dunia pendakian. Tapi yang sekarang kita akan kupas tentang sebuah pesan. Tapi tunggu dulu, pesan apa itu? Pak De, ada semacam kesepakatan baru ya yang dicetuskan di daerah Pangrango. Apa yang pesan apa? Sebetulnya
secara kodrat. Karena saya berkebetulan dilahirkan lebih dulu, mengenal lebih dulu mungkin ya, sehingga apa yang saya utarakan adalah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya lakukan. Semoga tidak lebih dari itu. Terima kasih. Nah, kemudian terkait dengan pesan Pangrango tadi ya. Iya. Jadi mohon maaf juga sekali lagi, ada kegalauan dari teman-teman pada waktu itu karena beberapa tahun sebelumnya terdeteksi kecenderungan teman-teman pendaki gunung, penjelajah dan pecinta alam ini melakukan pengelompokan. Oleh karena itu, maka dengan dimotori oleh teman-teman Wanadri dan teman-teman Mapala UI, maka digelarlah acara untuk merumuskan suatu pesan yang ditujukan kepada, khususnya ya, kepada teman-teman pendaki gunung, pecinta dan penjelajah alam, agar supaya tidak melakukan secara eksklusif pengelompokan. Dan mohon maaf, berkonotasi kepada hal-hal yang bersifat sara. Oleh karena itu, di sini disebutkan dalam pesan Pangrango, kami berkegiatan di alam dengan tujuan mendidik diri, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan cinta lingkungan. Dalam kegiatan di alam, kami menghargai perbedaan baik suku, agama, ras, dan golongan. Situgunung, 24 Agustus 2017. Pecinta alam Indonesia. Itu pesan dari apa yang tertulis dalam pesan Pangrango. Iya. Jadi memang kegalauannya adalah teman-teman di pecinta alam itu dianggap eksklusif ya. Padahal kan harusnya inklusif, terbuka, saling menerima ya, perbedaan-perbedaan yang tadi. Kenapa dinamakan pesan Pangrango, Pak De? Ada yang Pak De tahu? Kalau dugaan saya ya, jadi agar supaya menggambarkan ini adalah dari kami atau dari para pecinta alam ini, harus ada dong gambaran objeknya. Nah, diantaranya kan gunung. Ya. Nah, dan kebetulan ini diselenggarakan di tanah kita Situgunung. Di kaki Pangrango. Nah, gitu. Makanya terus disebut pesan Pangrango. Pesannya sangat singkat ya, tapi maknanya luas juga. Nah, yang sudah menghasilkan seperti ini, apa hanya sebatas pesan Pangrango atau ada lagi kesepakatan lain di tempat lain, Pak De? Ada satu pesan lagi, yaitu yang dinamakan pesan Ranupani, yang berkebetulan dirumuskan dan diikrarkan di Desa Ranupani, kaki Gunung Semeru. Inti dari pesan Ranupani adalah untuk kesiagaan kita ini manusia, khususnya pendaki gunung pecinta alam, mengenai sampah. Agar supaya jangan sampai ngotori alam gitulah. Hanya sayang saja ternyata contohnya nggak kebawa ini. Pesan
Ranupaninya. Iya, teman-teman pendaki. Jadi memang pada saat mendaki kita juga harus tahu ya, termasuk di luar etik ada kesepakatan dari para senior kita ya kalau di Cinta Alam yang merumuskan hal-hal penting yang didasari atas kegalauan mereka. Jangan sampai ke gunung yang dibawa adalah pesan teman. Ya Allah, tulis pesan teman di sini. Kamu udah makan belum? Ternyata jangan hanya itu. Seperti ada pesan Pangrango, ada pesan Ranupane. Itu juga satu hal yang sangat penting harus dipelajari. Baik, Pak Ade. Setelah dicetuskannya pesan Pangrango dan pesan Ranupane, seberapa efektifkah pesan itu secara sosial? Sebetulnya efektivitasnya nggak terlalu signifikan ya, terkait dengan tentunya kembali kepada kuantitas dan kualitas. Karena apa? Contoh soal kalau misalkan katakan saja sampah berkurang atau bahkan tidak ada, terkait dengan kualitas dan kuantitas ya, apa tidak ada efeknya terhadap alam? Pelataran ini dilewati 1 orang, terus dilewati 10 orang, terus dilewati 100 orang, terus dilewati 1000 orang, makin bertambah. Sementara pelataran ini mempunyai daya dukung maksimal. Itu yang perlu. Itulah sebabnya dalam taman-taman di kota itu ada tulisan dilarang melintas rumput, Ya, dilarang rumput. berjalan di rumput, karena dampaknya akan merusak. Bukan hanya 1 kaki nggak dikasih tulisan itu. Iya, itu. Mungkin bisa ribuan bahkan ratusan ribu kaki lewat situ. Itu. Termasuk mungkin efektivitas pesan tadi ya. Lalu apakah setelah ada kembali ke pesan Pangrango sudah berkurangkah eksklusivitas tadi atau bisa mengurangi eksklusivitas tadi dengan ada pesan dari kacamata Pak Dewiro bagaimana? Kalau dari sisi inti materi pesan Pangrango sepertinya teredam. Itu karena sebelum pesan Pangrango ini keluar itu benar-benar bahkan sering keluar di media sosial. Iya. Hanya saja ini pun juga sebetulnya harus kita kawal gitu loh. Artinya bukan kita kawal kayak militer, itu enggak artinya ya. Seperti juga kalau kembali kita ke kode etik pecinta alam. Karena kalau teman-teman sendiri yang mengikrarkan dirinya sebagai pecinta alam tapi tidak memberikan contoh suri toladan, ya repot gitu. Jadi jangan gampang-gampang menepuk dada gue pecinta alam ya. Yeah. Saya sendiri bahkan malu sekarang kalau mamanya ya pecinta alam bukan, saya cuma penggiat. Saya bilang gitu karena bebannya berat banget, berat sekali ya. Sekarang contoh soal ya, ini butir kedua, memelihara alam beserta isinya serta menggunakan sumber alam sesuai batas kebutuhan. Ini pagar ini. Ini kita nggak boleh kiri kanan. Ada pagernya. Poin kedua dari kode etik pecinta alam. Dari munculnya pesan Pangrango dan pesan Ranupane,
walaupun Pak D sudah istilahnya mendaki di tahun 60-70, ada nggak yang mau disampaikan ucapan terima kasih sehingga lahirnya kode etik, pesan Pangrango, pesan Ranupane, ke pihak mana kira-kira kalau Pak D mengucapkan terima kasih? Yang pertama tentunya ini adalah hasil dari sebuah proses. Tanpa adanya awalan, tidak akan ada akhiran. Nah, begitu juga kenapa sampai muncul kode etik, pesan Pangrango, pesan Ranupane. Tentunya secara jujur saya juga mengucapkan terima kasih dan salut untuk teman-teman Wanadri, khususnya almarhum Kang Roni Nurzaman atau Roni Kebo, karena saya mendengar kata-kata gladian itu Kang Roni yang menggunakan, walaupun sebetulnya gladian itu berasal dari bahasa Sanskerta. Berikutnya juga tentunya para senior, para pendahulu, para sesepuh yang bersama-sama merumuskan ini semua. Bagi para senior, sesepuh, para pendahulu yang masih ada, mohon maaf, jangan segan-segan untuk turun dari kursi atau turun gunung menegur adik-adiknya, memberi arahan agar supaya tidak perjalanannya atau jalannya tidak melenceng. Pak D, secara pribadi, Pak D punya pengalaman apa di Pangrango dan di Ranupane di masa Pak D dulu sampai saat ini misalkan? Ada gak pengalaman yang memang tidak bisa Pak D lupakan? Apapun terserah. Nah, sebetulnya ada beberapa hal terkait dengan, ya ini hitungannya perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup yang berkebetulan saya jalani atau menimpa saya lah gitu. Karena waktu ngantar teman-teman Red End Bandung itu tersesat sampai 4 hari dari Tawon Songo. Sampai harus berhadapan dengan hutan rotan dan hutan bambu. Hutan rotan menjengkelkan karena menyangkut ini banyak durinya. Topi. Kita sudah jalan 2 meter, topinya balik ke belakang. Kita balik lagi. Kalau hutan bambu ini membuat parang tebas saya itu menjadi majal, tumbul itu. Hanya disayangkan ya karena mungkin barangkali keterbatasan pengetahuan maupun peralatan, sehingga hal-hal spesifik ataupun hal-hal khusus ini tidak bisa terekam atau diabadikan itu. Karena seperti halnya waktu yang September tahun 69 itu di daerah sekarang namanya Jambangan, dulu Bajangan, di mana ada permukaan berpasir, kami menemukan jejak kucing besar. Karena bentuknya kelihatan, itu jejak kucing, diameternya segini. Kucing jadi apa harimau ada Jawa? sekitar 20 cm. Kucing apa harimau Jawa kira-kira? Nah, saya enggak berani berspekulasi, saya katakan kucing besar lah, gitu. 20 cm, kotorannya selengan saya. Wah, itu besar. Karena sini jejaknya, kotorannya sebelah situ. Nah, segini sepenggal ini. Baunya masih santer. Itu besar sekali Pak De, kotoran segede gini. Sayangnya ini tidak tidak direkam, tidak difoto. Begitu juga waktu tersesat di perutnya Arjuno. Saya menemukan tempat
bisa dikatakan tempat berkumpul dan hewan berkuku belah. Diameter seluas 3 meter itu tidak ada rumput sama sekali. Kebetulan tanahnya berpasir, itu jejak melulu isinya. Sementara di luar itu rumput tingginya hampir 1 meter, itu kelihatan bekas rebahan mengelilingi. Tempat bermainnya. Nah, sangat disayangkan juga saya hanya bisa bercerita, tidak sama. Tapi yang beruntungnya Pak Ade masih ada hingga saat ini. Itu yang syukur nikmat yang sebenarnya tidak bisa sebetulnya ada saksi hidup. Masih ada junior saya. Cuman mohon maaf, apa mereka masih ingat atau enggak ngerti. Kejadian waktu itu ada. Ada, karena kita berempat tuh, termasuk penampakan. Tahan dulu Pak Ade. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Terima kasih Pak Ade sudah bisa menemani kami di Telusur Jejak Rahasia kali ini. Sobat Rahasia, kita jangan pernah menyepelekan sebuah pesan. Karena seburuk apapun pesan itu pasti mengandung makna. Tetap di Telusur Jejak Rahasia, karena masih banyak rahasia yang belum diungkap. Gitu. Tidak ada rahasia yang tidak bisa diungkap kecuali atas kehendaknya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, lalu tekan tombol loncengnya. Terima kasih Pak Ade. Jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan diundang ke TJR ya. Masih banyak ilmunya masalahnya. Ya, adanya gini. Ya sudah, dulu.